balik lagi di channel YouTube Jawa Pajak Bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang problem 15.7 ya dari buku Kieso. Kita di sini ini tentang cash dividend ya. Kita lihat the books of Chonchita SA carried the following account balances as of December 31st, 2019. Nah, ini apa namanya? Akun balance sheet-nya dari Capital Chonchita SA, the books of Chonchita SA. Nah, bukan dari Chonchita SA ya, itu nama perusahaan Chonchita SA. Kemudian di sini kita lihat the board of directors at their annual meeting of December 21st, 2020 declared the following: the current year dividend shall be 6% on the preference and 0.30 per share on the ordinary. Jadi dividen untuk saham preferen ya itu adalah 6% dan untuk ordinary adalah 0,3 per lembar saham. Nah, di sini ada the dividends in arrears shall be paid by issuing 1,500 treasury shares. Nah, di sini ada dividen yang belum dibayarkan di tahun sebelumnya. Ya, yang harus dibayar dengan menggunakan 1.500 treasury shares yang dimiliki oleh perusahaan. At the date of declaration, the preference is selling at $80 per share and the ordinary at 12 per share. Net income for 2020 is estimated at $577.000. Nah, kita harus buat prepare the journal entries required for the dividend declaration and payment, assuming that they occur simultaneously. Oke. Kita lihat di sini, yang pertama adalah dividen preferen dulu. Kita buat jurnalnya ya. Cara buat jurnal dividen preferen seperti apa? Di sini kalau kita lihat yang tunggakan dulu deh, yang tunggakan sebelumnya. Berarti ini ya tunggakannya dibayar dengan 15.000 treasury shares. Oke. 1.500 treasury shares. Nah, 6%. Nah, 6% ya per tahun ya. Berarti 6% dikali jumlah treasury shares kita ada 300.000. Berarti 6% dikali 13.000. Ya, jadi jurnalnya adalah return earning-nya di debit 18.000 dan di kreditnya adalah treasury shares 18.000. Gitu ya, guys. Seperti itu. Kemudian untuk dividen saham preferen yang tahun berjalan berarti ya udah 6% dikali 300.000 berarti return earning pada cash 18.000. Nah, sedangkan untuk saham biasa, nah kita di sini saham biasa kan di sini ada 300.000 lembar yang issued. Nah, tapi ada treasury shares 2.800 nih. Ya, berarti kita kurangin dulu kan. 300.000 dikurangi 2.800, hasilnya adalah 29.700. Nah, tapi di sini ada treasury shares yang dilepas lagi nih. 1.500 berarti menambah dia. Ya tadi yang dividen dividen dari preference share tadi. Ditambah 1.500 jadinya jumlah outstanding sahamnya adalah 29.800. Sehingga dividen saham biasanya adalah $0,3 dikali 29.800 yaitu adalah 89.610. Sehingga jurnal adalah return earning-nya di debit 89.610 dan kreditnya adalah cash 89.610. Gitu ya guys. Kemudian kita masuk ke latihan selanjutnya. Kita lihat di sini ya, ini ada apa namanya? Balance sheet-nya perusahaan, kemudian ada rinciannya. Nah, ini penting teman-teman karena sebisa mungkin dibuat sejenis apa ya? Ledger gitu. Ya, untuk melihat sekarang ini posisi saham kita di berapa sih setelah ada penerbitan atau ada pemberian dividen atau sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ya. Untuk 15 Januari.
menerbitkan 1.500.000 unit portofolio sekuritas. Setiap unit terdiri dari 3 lembar obligasi dengan nilai nominal 1.000 dan bunga kupon 11%. Serta 15 lembar saham biasa seri B dengan nilai nominal 125. Dari 1.500.000 unit tersebut, 3% diantaranya diberikan kepada broker sebagai biaya penjamin emisi atau underwriting fee. Sedangkan sisanya berhasil dijual kepada investor di pasar sekuritas seharga 6.125 per unit. Selama periode penjualan portofolio tersebut, harga pasar saham biasa adalah 225 per saham, sedangkan harga pasar wajar obligasi adalah 103 per lembar saham. Nah, oke. Nah, itu ya, berarti berapa sih hasil penjualan dari unitnya ini? Yaitu adalah 6.125 gitu ya. Dikali 1.500.000. Ya. Kali 1.500.000. Nah, berarti hasilnya adalah hasilnya 9.180.000 ya. Kemudian kalau kita potong dengan underwriting fee, ya underwriting fee itu 3%, berarti kan sekarang harganya jadi 97% ya. Itu adalah 89.185.000. Nah, berarti sisanya adalah underwriting fee-nya, yaitu 275.625.000. Ya. Nah, kemudian ini kan karena pembelian secara lamsam berarti atau penerbitan secara lamsam berarti harus kita alokasikan kan, ada yang ke obligasi, ada yang ke saham. Nah, yang ke obligasi kita cek dulu fair value-nya. Nah, untuk saham atau obligasi dulu di sini, obligasi adalah di sini 103 ya dikali 103 atau 1,03 dikali dengan setiap unit itu kan ada 3 lembar obligasi, nilai nominalnya 1.000 dan ada 1.500 unit. Ya, berarti total adalah 4.635, 4.635 juta. Nah, untuk saham seri B, nah ini 225 per lembar saham dikali 15 dikali 1.500.000. Hasilnya adalah 5.062.500.000. Nah, kemudian kita alokasikan. Alokasikan yang mana yang ini? Yang harga 97% ini kita alokasikan. Nah, berarti yang dialokasikan ke obligasi adalah 4.635 dibagi 9.697 dikali dengan 8.911. Ya. Kemudian sahamnya juga 5.062.500 dibagi 9.697 dikali 8.911. Nah, hasilnya ini ya, hasilnya guys. Oke, kemudian lalu jurnal yang dibuat seperti apa? Nah, jurnal yang dibuat adalah cash jadi debit ya, 891.875.000. Kemudian di kreditnya adalah obligasi 4259504060. Ya, kemudian ada share capital ordinary, itu berarti tadi sesuai lembarannya 1.500.000 dikali 15 lembar dikali harga parnya. Nilai parnya adalah 125 ya, seri B 125 dikali 125. Nah, ini hasilnya. Kemudian share premium adalah sisanya ya, berarti yang 4652 dikurangi dengan ini. Ya, seperti itu guys. Kemudian kita masuk ke 26 Februari. Ya. Membeli gudang bekas PT Bulog yang punya nilai wajar sebesar 3.675.125.500. Gudang tersebut dilunasi dengan membelikan saham preferen sebanyak 300.000 lembar dan saham biasa seri A sebanyak 5 juta lembar. Nilai buku gudang berdasarkan informasi adalah sekian, harga pasar adalah sekian. Nah, ini berarti kita lihat adalah nilai wajar gudang. Sudah ada di sini nilai wajar gudang adalah 36.75.125.500.
Nah, yang berarti semuanya kita ukur berdasarkan nilai wajar gudang ini. Nah, karena di sini ada lamsam juga berarti harus kita alokasikan. Gitu ya. Nah, karena di sini yang ada nilai pasarnya hanya saham biasa seri A, maka harga pasar saham preferen itu mengikuti. Ya. Jadi gimana? Nah, jadi kita lihat sini ya 3675 dikurangi dengan alokasi yang ada harga pasar berarti 425 dikali dengan 5 juta, yaitu adalah 2 miliar 125 juta. Nah, berarti untuk saham preferen itu fair value adalah 1 miliar 550 juta 125.500. Nah, jurnalnya yang dibuat seperti apa? Ya ini ya, building 3675125500. Kemudian di kreditnya adalah ada share capital yang preference. Ya, caranya gimana? Ini share capital preference adalah kita lihat di sini preference. Preference itu berarti mana ya? Share capital preference itu nilai per lembarnya adalah mana ya? Nah ini ya, 3125 ya, nilai parnya 3125. Berarti 3125 dikali 300.000 lembar. Hasilnya adalah 937.500.000. Sisanya berarti masuk ke share premium preference. Nah, kemudian untuk share capital ordinary-nya, ya tadi 375 per lembarnya, yang seri A ya. Kemudian dikali dengan lembar saham yang diterbitkan. Nah, baru sisanya adalah share premium ordinary A. Nah, ini ya, ini untuk di tanggal 26 Februari. Kemudian kita masuk ke tanggal 10 Maret. Tanggal 10 Maret. Menerbitkan 1.654.098 lembar saham biasa seri C. Nilai nominalnya 500 per lembar. Harganya adalah 515 per lembar. Terkait pembelian saham tersebut, honor konsultan hukum yang dibayarkan adalah 1% dari nilai kas yang diterima oleh korporasi. Biaya pencetakan sertifikat saham adalah 0,1% dari nilai kas yang diterima. Nah, berarti caranya adalah yang pertama di jurnal dulu, yang seperti biasa ya, kas 515 dikali 165.198. Kemudian ya yang ini kali 500 ya, yang nilai parnya, kemudian sisanya adalah premium. Nah, baru untuk yang 1% dan 0,1% ini itu di jurnal di tersendiri. Di debitnya adalah share premium ordinary ya, share premium. Jadi dia mengurangi share premium ya. Berarti 1,1% sebenarnya langsung dikali aja 836 911 970. Hasilnya adalah 570 206 032. Dan kasnya di kredit 570 206 032. Gitu. Sorry. Di sini ternyata, ini salah ya, sorry. Ini salah teman-teman. Jadi harusnya jurnalnya adalah ini, sorry yang 0,1% ini karena dia adalah biaya pencetakan sertifikat itu masuknya adalah ke organization expense ya. Jadi yang 1% itu masuk ke honor konsultan hukum untuk mengurangi share premium. Sedangkan untuk yang 0,1% itu masuk ke organization expense. Ya, jadi dia dibagi dua. Ada yang ke expense, ada yang ke share premium. Jurnalnya yang benar. Bukan yang tadi. Kemudian tanggal 24 Juni kita lihat 24 Juni membeli kembali saham biasa seri C beredar sebanyak 5 juta lembar yang pada satu harga pasar adalah 625 per lembar. Nah, berarti kita jurnal treasury share 625 dikali 5 juta lembar. Hasilnya adalah 3125 juta. 3 miliar 125 juta. Kemudian 24 Juli juga sama, membeli saham biasa seri C beredar sebanyak 2 juta per lembar. 2 juta lembar dan harga pasar adalah 630. Berarti 630 dikali 2 juta. Nah, kemudian tanggal 30 Oktober menjual saham treasury seri C sebanyak 1 juta lembar. Nah, jadi di sini yang dijual adalah 1 juta lembar dengan harga 350. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita pakai Vivo ya. Karena yang masih yang awal 1 juta. Ini cuma 1 juta ya. 1 juta berarti ya udah. Kita terima kasnya adalah
350 dikali 1 juta itu adalah 3 juta 350 juta. Kemudian tadi cost-nya adalah kalau kita lihat di sini 625 ya. Ini yang pertama, yang 5 juta 625. Berarti 625 dikali 1 juta 625 juta, sisanya adalah di debit credit and earning. Ya, karena dia dijual di bawah harga cost-nya. Nah, di 1 Desember stock split tidak ada apa namanya? Tidak ada jurnal gitu ya. Tapi kita tetap harus melakukan pencatatan nilai sahamnya, apa namanya, lembar sahamnya ya. Jadi kalau kita lihat tadi kan di awal diterbitkan 100.654 198, kemudian di treasury diambil 5 juta, dikurangi 2 juta, ditambah 1 juta. Ini ya tadi ketika dijual kembali ke pasar. Nah, kita kali 2 aja, hasilnya adalah sekarang lembar sahamnya adalah 189 308 396. Nah, baru tanggal 30 Desember RUPS dilakukan dan diketahui beberapa hal sebagai berikut. Pada tahun 2019, korporasi telah mengumumkan dividen kas, memegang saham dividen preferen tapi belum dibayar. Nah, uang dividen tadi itu dilunasi pada tahun ini dengan cara memberikan 10.103.877 lembar saham treasury seri B kepada para pemegang saham preferen. Nah, berarti ya karena ini adalah dividen in arrears gitu ya, dividen in arrears. Berarti kalau kita lihat, kita jurnalnya adalah, nah ini. Jadi ada jadi dividen saham preferennya adalah ya yang tahun lalu itu ini ya. Jadi total saham preferennya di tahun lalu itu adalah ini ya. Tadi kalau kita lihat di awal tadi kan ini ya isutnya 9803877 ya. Berarti 9803877 dikali dikali dengan harganya 3125 per lembar saham gitu kan. Nah, sehingga totalnya adalah 3637 115625. Nah, dividennya itu adalah 8%. Nah, ini ya karena di tahun ini juga dibagi dividen kas 8%. Nah, yang tahun lalu itu dibayarkan dengan dividen saham treasury dan tahun ini dibayarkan dengan kas. Tapi tetap perhitungannya adalah sesuai dengan yang dibayarkan menggunakan kas. Berarti 8% dikali dengan 30 637 115 625. Nah, hasilnya adalah 2450 969 250. Nah, jurnalnya dibuat seperti apa? Nah, dividen payable 2450 969 250. Nah, di kreditnya adalah ordinary share dividend distributable. Ya. Nah, ini kalau kita lihat perhitungannya adalah iya, tadi ada perhitungan sedikit di sini, yaitu nah perhitungannya adalah jadi dividen payable-nya adalah 2450 969 250. Nah, ordinary shares dividend distributable yang dikredit itu adalah sebesar
25, 25, 969, 250. Itu dari mana? Jadi itu dari lembar saham. Sebentar. Ini sepertinya ada kesalahan. Harusnya seperti ini, teman-teman. Untuk yang in arrears ya, yang in arrears itu harusnya langsung seperti ini aja. Ya. Jadi dividen payable pada OSDD. Sorry, ini ada kesalahan, teman-teman. Ya, nah sehingga untuk yang dibiarkan untuk yang dibiarkan dengan treasury shares berarti langsung OSDD pada treasury share seperti itu ya. Nah kemudian nah yang berikutnya baru jurnal untuk yang pembayaran return earning dengan menggunakan cash. Pembayaran dividen menggunakan cash. Nah ini baru kita hitung adalah 10,103,877 dikali 3125 dikali 8%, hasilnya adalah 2525, 969, 250. Nah ini ya, berarti dividen payable yang preference-nya adalah 2525, 969, 250. Kemudian di sini ada dividen ordinary juga nih. Dividen ordinary untuk memegang saham preference dan saham biasa seri C. Berarti 500. 500 dikali dengan, kalau kita lihat tadi jumlah lembar saham kita adalah 189, 308, 396. Berarti ini 189, 308, 396 lah. Dikali 500 hasilnya adalah 94, 654, 198. Nah, ini adalah dividen payable ordinary yang seri C. Berarti 94, 654, 198, 000. Berarti jurnalnya adalah debitnya adalah 97, 180, 167, 250. Di kreditnya adalah dividen payable, ada yang preference dan ada yang ordinary. Nah, selanjutnya untuk soal terakhir 7 Desember menutup laba 32319688500 ya udah, berarti income summary di debit dan ada retain earning. Udah gitu aja. Nah, baru dibuatlah statement of financial position ekuitas. Ya. Dibuat sesuai dengan tadi. Makanya saya bilang harus dibuat ledger. Ya, kita buat ledger biar nggak susah nanti ngitung membuat di statement of financial position-nya. Oke, kira-kira itu yang bisa gue bahas di pertemuan kali ini. Di video kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di seluruh sosial media kan Niki. Jangan lupa terus. Bye-bye.